Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, tak terasa kita sudah mulai di semester yang kedua. Nah, pastinya anak-anak juga harus semakin rajin belajar. Hari ini kita sudah mulai belajar. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai pelajaran kami di semester yang kedua. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga di semester yang kedua ini kami semakin rajin dan semakin semangat dalam belajar. Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu dan berikanlah kami selalu kesehatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, gak terasa kita sudah semester 2 dan sudah masuk di tema yang kelima. Ada yang sudah tahu belum tema yang kelima itu apa? Tema yang kelima adalah tentang pengalamanku. Masing-masing dari kalian punya pengalaman masing-masing, ya. Pengalaman itu adalah yang sudah kalian lakukan. Nah, di subtema 1 kita akan belajar tentang pengalamanku di rumah. Pengalaman kalian saat di rumah, misalnya Mama minta tolong untuk kalian mencuci piring karena Mama sedang sibuk. Kemudian Mama minta tolong kepada kalian. Kalian harus ngapain kalau Mama minta tolong? Pastinya harus membantu Mama. Nah, kebetulan saat mencuci piring, kalian tidak sengaja memecahkan piringnya. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian ucapkan kepada Mama? Pastinya kalian minta maaf karena tidak sengaja memecahkan piring saat mencucinya. Ada yang tahu bagaimana mengungkapkan permintaan maafnya? Ya, misalnya, Mama, maafkan aku karena tidak sengaja memecahkan piring saat mencucinya. Lain kali aku akan lebih berhati-hati saat mencuci piring. Nah, itu adalah contoh kalimat permintaan maaf. Pastinya kalau kalian minta maaf harus dengan bahasa yang apa, Nak? Dengan bahasa yang sopan, santun. Kalian bisa membantu Mama, namanya anak hebat yang mau membantu mamanya di rumah. Barang-barang yang ada di rumah juga bisa kalian ukur. Kalian bisa mengukurnya. Alatnya apa yang kalian gunakan untuk mengukur panjang benda? Kalian menggunakan penggaris. Pintar. Ini penggaris pendek ya. Ibu guru punya penggaris yang lebih panjang. Nah, apa sih nama lainnya penggaris ini? Penggaris disebut juga dengan mistar, ya. Mistar ini satuan ukurannya adalah sentimeter atau biasa disingkat dengan cm, ya. Satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter atau cm. Nah, bagaimana kalian mengukur sebuah benda? Cara menggunakannya adalah ukur benda dimulai dari angka berapa? Kalau mengukur benda dari angka berapa? Angka 0. Nah, angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Misalnya mau mengukur apa ya? Bu guru punya ini. Apa ini, Nak? Tatakan Lego. Tatakan Lego atau alas Lego. Yuk kita ukur bersama-sama. Tadi bagaimana ukurannya? Dimulai dari angka 0, lurus, ya, lurus dengan pangkal benda. Nih, Bu Guru lihatin ya. Ini adalah angka 0 di sini. Bu Guru lurus ke sini sampai di sini. Berarti panjang tatakan Lego atau alas Lego adalah 25 cm, ya. Kalian juga
juga bisa mengukur benda apa yang kalian punya di rumah dengan menggunakan penggaris. Bu Guru juga punya lagi misalnya. Nih, apa ini ya? Buku. Nah, kita ukur yuk panjang bukunya. Ya, panjangnya ada berapa ya bukunya? Nih, berapa ini? Tetap ya, ukurannya adalah dari 0 dulu. 0, kemudian lurus. Ini. Berapa panjang bukunya? Panjang bukunya adalah 24 cm. Jangan lupa kalau mengukur benda, satuannya harus disertakan. Jangan hanya menulis 24 saja, tetapi 24 cm. Saat mengukur panjang benda, kalian juga bisa sambil menyanyi. Misalnya kalian menyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Ada yang tahu Pelangi-Pelangi itu ciptaannya siapa? Ya, betul. Pintar. Ciptaannya A.T. Mahmud. Terus, berapa biramanya lagu Pelangi-Pelangi? Adalah 2/4. Itu adalah birama. Ya, contoh biramanya adalah birama pada lagu Pelangi-Pelangi adalah 2/4. Bagaimana dengan temponya? Temponya adalah tempo sedang. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah lagu Pelangi-Pelangi diciptakan oleh A.T. Mahmud, biramanya 2/4 dan temponya sedang. Pada sebuah lagu ada tekanan nada, yaitu ada tekanan nada kuat dan ada tekanan nada lemah. Jadi harus dibedakan tandanya, tekanan nada kuat yang seperti apa dan tekanan nada lemah yang seperti apa. Saat di rumah, mungkin di antara kalian ada yang punya pengalaman bermain dengan papa mama ataupun kakak adik. Misalnya kalian melakukan gerakan bertumpu dengan tangan. Ya, nanti akan Bu Guru contohkan praktek gerakan bertumpu dengan tangan. Bertumpu dengan tangan itu menguatkan otot apa, Nak? Otot tangan. Pinter. Jadi kalian juga bisa melakukannya sendiri. Misalnya papa mama sibuk atau kakaknya sedang tidak ada, kalian bisa melakukan gerakan bertumpu dengan tangan. Pastinya kalian juga punya pengalaman yang lain di rumah. Nah, misalnya kalian di rumah berdoa bersama-sama sebelum tidur. Kalian berdoa bersama mama, papa, kakak, dan adik. Berdoa bersama itu adalah merupakan contoh perilaku. Ada yang tahu, Nak, contoh perilaku keberapa? Sila keberapa rajin berdoa itu? Sila yang pertama. Pinter. Nah, selain rajin berdoa, kalian contoh yang lain misalnya apa? Yang sesuai dengan sila yang pertama. Misalnya kalian rajin beribadah, rajin ke gereja, itu juga termasuk sila yang pertama. Kemudian kalian selalu bersyukur kepada Tuhan, itu adalah juga contoh sila yang pertama. Jadi kalau kalian sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin membaca kitab suci, dan selalu bersyukur, kalian sudah menerapkan atau sudah melakukan contoh perilaku sila yang pertama. Anak-anak, tidak terasa pelajaran kita hari ini sudah selesai. Masih ingat apa yang kita pelajari hari ini? Baik, tadi kita sudah belajar tentang kalimat ungkapan permohonan maaf, pastinya dengan bahasa yang sopan. Kemudian
Kemudian kita juga sudah belajar tentang mengukur alat ukur suatu benda dengan menggunakan penggaris. Satuannya apa tadi? Sentimeter, meter. Kemudian kita belajar apa lagi tadi? Tentang lagu-lagu pelangi, tentang ciptaan siapa, biramannya berapa, temponya apa, dan ada tekanan nadanya ada kuat dan lemah. Nah, selain itu apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada gerakan bertumbuh dengan tangan, menguatkan otot tangan. Dan yang terakhir, kita belajar tentang contoh perilaku sila yang pertama. Itu adalah kegiatan yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya anak-anak, semuanya anak-anak bisa mengerti. Dan pesan Bu Guru, kalian tetap jaga kesehatan, selalu makan buah dan sayur, rajin minum air putih yang banyak, dan jangan lupa selalu berdoa. Tetap semangat.